Ada beberapa daerah di Sukoharjo yang memang sudah sangat kota banget ya, tapi ada yang sangat desa banget seperti itu. Ya kita menyebutnya Kartosuro, kemudian ada Grogol, seperti itu. Lebih menggambarkan, kecamatan itu menggambarkan kota Solo bukan Sukoharjo ya, seperti itu. Bahkan kita menyebutnya bahwa Kartosuro sama Grogol itu adalah satelit dari kota Solo. Jadi ya tidak salah juga ya, itu kan proses pengidentitasan yang alami, organik. Ya. Tetapi tentu kita juga harus mengambil langkah-langkah. Makanya tadi kami sampaikan kita ingin ada penataan wajah kota, kota kecamatan maksud kami, ya, yang mana Sukoharjo jangan ke depan tidak hanya dikenal luas Solo barunya, tapi bagaimana nanti Kartosuro, kemudian Mojolaban, Bagi, bahkan Weru, Tawangsari, Muter itu bisa Bendosari dan semuanya 12 kecamatan bisa punya satu kawasan yang mana itu menjadi ruang interaksi publik sekaligus ruang aktualisasi diri. Di situ oleh semua potensi ya budaya, kesenian, industri kreatif, anak-anak muda itu bisa di situ sehingga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga nanti akan tumbuh culture Sukoharjoismenya. Selamat datang di podcast Lasar Politik bersama saya Sifol Arifin, dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Eko Sabto Purnomo. Selamat datang Mas Sabto. Jadi Mas Sabto ini adalah calon wakil bupati Sukoharjo yang berpasangan dengan Bu Etik, dan Bu Etik dan Mas Sabto ini adalah calon tunggal di Sukoharjo. Kita akan mengulas tentang gimana sih perbedaannya antara bertarung melawan kotak kosong dengan bertarung melawan kontestan pasangan yang lain lah, seperti itu. Tapi kayaknya Mas Sabto dibandingkan calon-calon yang lain agak mendingan ya, tidak terlalu sibuk banget karena melawan kotak kosong. Enggak juga. Sama. Bahkan kami harus lebih aktif karena gitu ya? Kita harus merangkul lebih banyak masyarakat. Iya, jadi Bu Etik dan Mas Sabto ini menjadi calon tunggal di Pilkada Sukoharjo pada November 2024, dan kita nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Karena tidak banyak sih di Jawa Tengah yang calon tunggal ya. Di beberapa daerah ada, tetapi di Solo Raya hanya ada satu, yaitu di Sukoharjo. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol soal pribadi personal Mas Sabto, kemudian juga akan ngobrol soal pengalamannya dalam kontestasi dalam pilkada ini. Mas Sabto, sebelum Anda masuk ke politik, background Anda apa? Kami usaha wira swasta. Usaha tentang apa? Bergerak di bidang pertanian pasca produksi beras. Kami produsen beras. Selepan kalau bahasa Jawa nih, tukang lesung kalau dulu. Sekarang nggak pakai itu kan, pakai mesin. Jauh lebih modern kalau sekarang, sudah digital. Dan Anda berasal dari daerah Sukoharjo mana? Kami putra asli Sukoharjo, tepatnya di Mojolaban. Ya. Sampai sekarang masih tinggal di Mojolaban? Masih, dari lahir sampai dengan hari ini kami stay di Mojolaban, tunggu bro. Oh gitu. Ketika Anda masuk ke politik ya, ke Gerindra, itu adalah partai pertama dan sampai sekarang? Partai pertama, setia sampai dengan hari ini dan selamanya insya Allah. Anda kenapa masuk ke politik? Jadi kami ketika di mahasiswa, kami sudah terbiasa di organisasi, kita aktif, membangun jejaring, kemudian terbiasa dengan tim begitu, beraktualisasi diri gitu ya, mengeksplor apa yang menjadi gagasan pikiran, dan rasa-rasanya ketika kami sudah selesai, kemudian kami berwira swasta kok ada yang kurang. Nah, politik ini menjadi ruang bagi kami untuk bisa mengaktualisasikan diri, terutama bagaimana umur kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan politik adalah salah satunya yang menarik. Dulu kuliah di mana? Di Kami UNS. Jurusan?
manajemen ekonomi ya. Ekonomi. Aktif di mana? Kok tadi pengalaman di organisasi pada saat kemahasiswaan? Kami di himpunan mahasiswa jurusan, kemudian di pers. Kami juga suka olahraga, UKM olahraga kami juga ikut. Artinya ya hampir semua bidang kami senang yang hubungannya dengan aktualisasi diri, kemudian berkegiatan macam-macam. Wah, begitu. Dulu ikut di LPM juga ya? LPM mana? Bapema. Oh, Bapema ya. Oh, ekonomi ya. Bapema ya. Bapema. Iya. Oke, kemudian di DPRD sebagai wakil rakyat dari Gerindra selama berapa periode? Kami 3 kali terpilih, menjabat 2 periode, mulai dari 2014. 2014, begitu masuk politik langsung ke DPRD ya? DPRD, diberikan tugas tambahan 2 periode sebagai pimpinan DPRD. Wah, sudah pengalaman ya, dua periode cukup, kemudian masuk ke yang lebih lagi menjadi calon wakil bupati. Wah. Ya, insya Allah dengan segala kekurangan dan kelebihan kami. Ya, ini banyak pertanyaan juga Mas. Ketika misalnya di beberapa daerah, sebenarnya tidak hanya di Sukoharjo, ketika Gerindra berkoalisi dengan PDIP, karena Bu Edi diusung oleh PDIP, kemudian Anda diusung oleh Gerindra dan didukung oleh sejumlah partai. Pilihannya apa? Kok berkoalisi dengan PDIP, tidak nyalon dewe-dewe gitu? Tentu ini adalah satu hal yang keniscayaan di dalam demokrasi ya. Dan sesuai dengan pesan Ketua Umum kami Pak Prabowo Subianto, bahwa di dalam kita hadir untuk rakyat, untuk bangsa, itu tidak boleh ada ruang untuk perasaan pribadi. Artinya yang namanya di politik itu tidak boleh yang namanya permusuhan itu diformalin. Terus-terusan ya. Ini adalah kontestasi yang hal yang biasa. Sehingga kita mencari titik-titik temu, termasuk di Sukoharjo, PDI dan Gerindra ini mencetak sejarah, karena dalam kami terjun di politik dalam kurun waktu kurang lebih ya 12-an tahun kami di politik sejak di Gerindra. Dalam semua kontestasi kan kita berseberangan, dan alhamdulillah qadarullah kita dipersatukan di Pilgub 2024 ini. Wah, padahal pada saat Pilpres kemarin sebelum berencana bergabung dalam satu gerbong di Pilkada, antara PDIP dengan Gerindra saling bersaing juga ya di Sukoharjo. Inilah jodoh. Kita punya satu cita-cita yang sama, maju bareng bangun Kabupaten Sukoharjo. Sudah semua kekuatan, potensi bagaimana kita bisa optimalkan, termasuk juga melalui partaian PDI dan Gerindra, dan alhamdulillah ini disambut baik oleh partai-partai yang lain dan seluruh entitas yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ya, padahal kan salah satu, ini kan dalam teori politik, salah satu fungsi dari partai politik itu adalah rekrutmen pemimpin untuk maju seperti itu. Dan kalau misalnya hanya ada satu pasangan calon, maka ya partai lain kayaknya nggak ada peluang untuk melakukan itu juga. Terus ada juga sih, dalam politik kan biasanya masyarakat mendapatkan pilihan. Nah, ini nggak ada pilihan, hanya ada satu, seperti itu. Iya, proses demokrasi sudah ditempuh. Artinya di awal undang-undang memberikan ruang setiap warga negara boleh mencalonkan dan dicalonkan sepanjang memenuhi syarat. Demikian juga dengan partai politik boleh mencalonkan dan kadernya maupun yang di luar, dan proses itu sudah ditempuh. Ada banyak nominasi kan dulu muncul. Peluang-peluangnya tokoh-tokoh yang luar biasa Kabupaten Sukoharjo muncul ke permukaan. Kemudian ada yang diangkat untuk dan ini semacam nominasi nominasi ditawarkan ke publik begitu. Baik lewat partai politik maupun juga ada proses independen di sana. Juga harus memenuhi syarat. Bahkan independen itu prosesnya panjang sekali loh. Pendaftaran, kemudian ada verifikasi administrasi, belum memenuhi syarat, diberi kesempatan lagi untuk menggenapi.
kemudian verifikasi faktual, belum memenuhi syarat diberi kesempatan lagi. Artinya proses itu sudah dibangun. Bahkan ada satu titik peristiwa yang ini juga luar biasa, adanya putusan MK yang memberikan ruang detik-detik terakhir itu tidak harus 20%, ya, tapi betul. Cukup kalau di Sukoharjo 7,5%. Tapi itu tidak di Sukoharjo tidak nyatanya memang ya ini kita dari proses perjalanan panjang ini lahirlah satu calon tunggal, dan itu saya kira adalah melalui proses yang sangat demokratis sekali. Begitu. Representasi dari keinginan masyarakat. Tapi kan selalu saya menduga pasti nego-nego di tingkat partai di Sukoharjo itu sangat ramai ya. Ini mau maju berapa calon ya gitu? Enggak, alami. Proses alami ya. Karena setiap partai kami punya keyakinan, kami hormati keputusan. Setiap partai tentu ada pertimbangannya. Pasti ada cerita di balik setiap keputusan, dan salah satunya tentu adalah kalkulasi politik, kemudian juga trust terhadap calon. Karena setiap keputusan akan mereka pertanggungjawabkan ke masyarakat, sehingga tentu keputusan adalah keputusan terbaik karena akan menyangkut masa depan partai tersebut. Jadi saya kira teman-teman nggak main-main terkait ini. saya dengar desas-desus ya, ini belum terkonfirmasi. Katanya memang ada perintah dari pusat, dari DPP agar Gerindra berkoalisi dengan PDIP misalnya, dengan dalam pilkada. Kalau kami bicaranya begini, bahwa setiap calon yang bisa maju dari partai itu mendapatkan rekomendasi dari DPP. Ya, kalau terkait dengan lain-lain ya kita istilahnya ya itu dapur lah. Dapur. Nah, yang jelas perintah partai itu berupa rekomendasi. Karena kalau nggak dapat rekomendasi partai, kita nggak bisa daftar ke KPU. Iya, tapi kok aneh, bukan anehnya, hebatnya adalah mengumpulkan semua partai itu dalam satu gerbong. Wah, kan selain PDIP dan Gerindra, ternyata juga ada dukungan dari partai lain. Gimana cara ngelobinya itu? Kok bisa gitu? Dari hati ke hati. Artinya begini, sekali lagi, di dalam pencalonan kan tidak ada paksaan ya. Semua partai punya hak masing-masing. Mereka punya ruang tersendiri terlebih dahulu sebelum lahir keputusan. Mereka ada diskusi di internal, ada koordinasi dengan hierarki di atasnya dan seterusnya. Dan saya kira sekali lagi ini adalah benang merah saja, saya kira ya, benang merah, dan apapun kalau boleh kami katakan ya qadarullah gitu. Iya, qadarullah. Tapi kan sebelum ada takdirnya itu kan ada usahanya itu ya. Gini Mas Sabto, saya mau menanyakan ini. Ketika PDIP dan Gerindra itu berkoalisi, ini jadi semacam vita kompli juga ya bagi partai lain, terutama yang menengah dan kecil ya. Ya mau tidak mau mereka harus mendukung, tidak ada peluang lain bagi mereka gitu kan. Gimana Mas? Begini, sekali lagi kita politik itu kan teori kemungkinan, yang mana kemungkinan ini kan teori probabilitas ya, ada perhitungan kalkulasi dan sebagainya. Ketika PDI dan Gerindra ini berkoalisi waktu itu kan pertama belum muncul nama. Koalisinya adalah kepartaian. Oh, partainya dulu ya, bukan nama ya. Bukan nama. Di kami waktu itu ada 2 nama. Saya, Eko Sabto Purnomo, dan senior kami, sahabat kami, Mas Joko Santoso Paloma. Kemudian di PDIP waktu itu ada 3 nama, begitu. Nah, ini kan proses ya, semua berproses. Nah, bahkan ketika rekomendasi belum keluar, itu kan peluangnya kan semua masih nama-nama ini. Nama-nama ini kan masih kemungkinan siapa yang dapat rekomendasi waktu itu kan masih seru begitu. Nah, dalam proses itu kami sebagai calon, sebagai salah satu kontestan, dan Bu Eti tentunya, dan mungkin juga teman-teman yang lain kan coba untuk juga pendekatan secara kepartean maupun secara
personal mendekati partai-partai lain. Kalau kami bicara Gerindra berarti Gerindra anjang sana, kita melakukan pendekatan ke semua partai. Ada 7 partai parlemen. Kita semuanya komunikasi semuanya. Dan saya kira dari proses-proses itulah barangkali akhirnya ketemu kecocokan. Saya katakan di depan bahwa kita dalam posisi tidak berseberangan dengan partai manapun dan kita ingin membangun Sukoharjo dengan kekuatan seoptimal mungkin. Kita ajak semuanya dan alhamdulillah dalam proses kami berpolitik ternyata kita mengambil posisi tidak berusaha untuk tidak pernah natoni kalau bahasa Jawa ini ojo nggawe tatu itu membuahkan hasil teman-teman bisa berbareng-bareng mendukung kami akhirnya ketika sudah mengerucut di PDI muncul Etik Sabto itu untuk diusulkan. Wah begitu muncul nama Etik Sabto semuanya pada wah ini udah selesai nih pilkada kayak gitu ya. Iya. Mas Sabto tadi Anda di awal menyebut bahwa bukan berarti kalau misalnya calon tunggal malah bisa leha-leha seperti itu. Sekarang Anda menghadapi kotak kosong dan di surat suara hanya ada pasangan Etik Sabto dan kosong seperti itu. Kenapa? Apa yang menyebabkan bahwa kalau kotak kosong berarti lawannya ya, berarti kerjanya lebih keras daripada yang lain? Enggak. Jadi begini, saya sampaikan tadi kalau kita kan proses demokrasi sudah dilewati nih. Akhirnya ketemu Etik Sabto. Kami punya keyakinan dan harapan ini sekaligus menjadi satu bahwa lahirnya calon tunggal Etik Sabto ini adalah representasi keinginan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Sehingga ketika di masa kampanye, diawali dari masa kampanye ini, kami bisa merangkul semua, semua atau dalam bahasa lapangannya ya sebanyak mungkin masyarakat karena tadi representasi Etik Sabto adalah masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Berbeda ketika calon itu 2, 3, 4, 5 gitu kan artinya kan mencari keunggulan kan. Ini enggak. Karena apa? Ke depan kami ingin bahwa proses kampanye yang kami lalui ini menjadi modal untuk ke depan. Insya Allah meridhoi masyarakat memberikan kepercayaan menjadi modal untuk 5 tahun ke depan. Bersama-sama dengan masyarakat seluruh komponen seluas-luasnya sebanyak-banyaknya terlibat di dalam pembangunan. Kita awali dari masa kampanye. Kalau kalkulasi dari tim kampanye Etik Sabto, berapa yang akan didapat dalam pilkada? Targetnya? Target kami ya hampir 100%. Waduh, 100% top ini. Hampir 100% karena kita ingin mengajak seluruh masyarakat dan kami percaya masyarakat Sukoharjo sayangnya tresnone karo Etik Sabto. Karena mempertimbangkan bahwa Bu Etik adalah petahana atau bagaimana? Kemudian Gerindra juga salah satu partai kuat juga. Ya sekali lagi karena ini calon tunggal yang pertama melalui proses demokrasi yang panjang sudah dilalui representasi dari masyarakat Kabupaten Sukoharjo baik melalui kepartean maupun maupun perseorangan karena perseorangan ternyata kan juga tidak lolos artinya dari jalur perseorangan itu juga representasinya Etik Sabto kan berarti begitu. Nah kemudian yang berikutnya bahwa begini kita berusaha untuk menjangkau semuanya dan insya Allah ini hampir semua potensi kekuatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini derek nyengkuyung, ormas, kemudian paguyuban, komunitas tokoh-tokoh masyarakat, termasuk yang dulu kita pernah berkompetisi di 2 kubu yang berbeda. Alhamdulillah kan hari ini bareng-bareng. Misalnya bisa disebut nggak? Ya senior kami ada Pak Wiwoho, ada banyak lah, pokoknya banyak. Oh ya Pak Wiwoho pada pilkada yang lalu ikut juga ya? Iya, dia kan sekarang satu gerbang juga mendukung. Dan beliau menjadi salah satu mentor kami. Wah, jadi sudah selesai berarti ya. Tapi kalau misalnya mengacu aturan, kan menurut regulasi calon tunggal harus mendapatkan
suara 50% plus 1 minimal ya. Pokoknya separuh lebih lah ya. Anda yakin bisa melewati itu ya? Bismillah. Oke. Karena kalau misalnya enggak ya berarti pasak kalah dengan kotak kosong. Bismillah, insya Allah Etik Sabto bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dari tim dan juga masyarakat. Ya, tapi dari pengalaman ya. Kalau nggak salah baru 1 kali kalau nggak salah ya ada kotak kosong menang di Makassar ya. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Tapi yang lain biasanya calon tunggal biasanya akan melenggang dengan mendapatkan suara yang cukup signifikan. Apalagi Bu Eti kan petahana. Kemudian saya lihat tadi Gerindra juga salah satu partai besar selain PDIP di Sukoharjo ya. Dan di pemerintahan Gerindra sebagai partai penguasa. Jadi kayaknya ya tidak akan terjadi kotak kosong menang lah. Itu jauh dari kemungkinannya. Tapi memang yang menjadi banyak perbincangan adalah persentasenya berapa. Itu. Wah, taruhannya adalah bisa nggak mencapai 70% atau 80% atau 90% ya kayak gitu. Biarlah itu menjadi proses-proses evaluasi di internal, tapi sekali lagi kita ingin menjangkau seluruh masyarakat sehingga sekali lagi kami berharap ya mendekati 100%. Wah, mendekati 100% ya. Dan nanti perangkaannya kita tunggu 27 November. Tapi belum ada ya atau sudah ada tapi kecil skalanya gerakan untuk mengkampanyekan kotak kosong kayak gitu. Kami menghormati proses, menghormati pandangan yang berbeda-beda, tapi Etik Sabto bersama-sama dengan seluruh partai, tim dan juga seluruh tokoh-tokoh yang tergabung, entitas-entitas yang tergabung dalam pemenangan Etik Sabto berusaha untuk merangkul semuanya, termasuk 1-2 piyayi pun ya kita dekati, kita berikan pemahaman dan sebagainya sehingga harapannya nanti semua akan Etik Sabto pada akhirnya. Oke. Tapi ngomong-ngomong beda nggak antara berjuang melawan calon yang jelas ya, pasangan calon dengan berjuang melawan kotak kosong. Pengalaman kan dengan dulu di pilkada yang lalu juga sebagai tim suksesnya yang diusung oleh Gerindra. Lah, kira-kira bedanya apa? Saya kira sama. Karena targetnya yang kita ajak sasarannya adalah masyarakat Kabupaten Sukoharjo. DPT-nya sama, tempatnya sama. Ya perbedaannya hanya hanya yang kita harus rangkul, kita harus datangi itu dengan waktu yang terbatas, harus ada percepatan aja. Harus lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena nggak ada yang mendekati, berarti harus kita dekati. Iya, betul. Karena mereka menunggu kita gitu. Kalau ada lawannya kan belum tentu mereka nunggu kita. Lah ini semua nunggu kita. Gitu. Dari logistik juga sama. Tidak jauh berbeda dengan pilkada biasa ya. Relatif saya kira. Itu relatif, tidak bisa dibandingkan apple to apple karena setiap situasi, periode waktu akan berbeda. Setiap tempat akan berbeda begitu sehingga saya kira itu tidak relevan untuk dibandingkan begitu. Ya. Mas Sabto, Anda kan lulusan dari manajemen ekonomi UNS, kemudian Anda juga masuk ke dunia bisnis ya sebagai pengusaha beras. Anda melihat antara memanage bisnis dan memanage partai dan isu-isu publik di eksekutif dan sebagainya, itu ada persamaan atau beda banget? Kalau persamaan tentu ada, terutama kan nilai-nilai. Nilai-nilai di dalam kita bisnis, kemudian nilai-nilai di dalam politik, pemerintahan, mengelola hubungan dengan masyarakat, ya sama nilai kejujuran. Kemudian yang berikutnya adalah kedisiplinan, sama. Kemudian
bagaimana kita nguwongke wong, begitu. Ya. Bagaimana kita harus familiar, sama kan, usaha juga harus memfamiliarkan produknya, melalui branding sama, hampir sama saya kira. Hanya perbedaannya nanti teknis-teknisnya saja. Jadi kita untuk terus mengupdate dan seterusnya sama saya kira. Ya, kalau di bidang politik Anda punya mentor. Mentornya siapa ini? Wah, kan mesti kan memiliki sosok yang jadi panutan atau menjadi mentor, patron. Patron kami ya Pak Prabowo Subianto. Wah, ini Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi. Patron-patron kami. Kenapa kok Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Pak Prabowo ketulusannya. Kalau sekarang kan baru tren itu wayahe wong tulus tampil. Itu Pak Prabowo banget. Mudah-mudahan itu ada di kami ketularan begitu, mudah-mudahan. Amin amin amin. Kecintaannya kepada bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan rakyat, itu. Kemudian kegigihannya, jatuh bangkit lagi, dan hari ini membuktikan keyakinan beliau terbukti itu. Kemudian Pak Jokowi kesederhanaannya, bagaimana nguwongke wong, bahasa rakyat, kita mengenal belusuan, meskipun belusuan itu dari dulu mungkin di zaman kerajaan, zaman Nabi Rasul kita itu sudah ada, cuma hari ini kan bisa dikemas, kemudian bisa menjadi satu kebiasaan yang sangat-sangat diterima oleh masyarakat. Tutur katanya yang halus, singkat, padat, berisi, penuh dengan filosofi dan sebagainya. Ini menjadi menjadi role model barangkali tidak hanya kami, juga banyak masyarakat, banyak politisi. Tapi ada sosok lain nggak selain Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Misalnya yang ada di film atau di buku atau di tokoh-tokoh yang sering menjadi inspirasi bagi Mas Sabto? Kami di Gerindra itu ketika di kami ada diklat, ada diklat. Sama seperti hari ini Pak Menteri-Menteri kan, Bu Menteri kan juga ada retret itu ya. Di Gerindra juga seperti itu. Kita diputarkan film-film heroik, baik dari dalam maupun luar negeri ya. Ada Soekarno, kemudian Cipto Mangunkusumo, begitu. Nah, kami melihat ini sebagai kalau itu kita produksi ulang nilai-nilai, ya meskipun zamannya berbeda, tapi nilai itu kan hidup terus. Jadi sepanjang value-value itu kita pegang teguh, insya Allah kita akan menjadi tokoh yang bisa menjaga estafet zaman ini tetap di realnya, begitu. Yang ini yang dibutuhkan bangsa dan negara kita. Kalau masalah teknis perubahan, update dan sebagainya, begitu perkembangan, saya kira seiring dengan berjalannya waktu banyak nanti bisa mengikuti. Bisa, sumber daya manusia kita bisa mengikuti, terutama anak-anak zaman sekarang. Tapi sekali lagi, bagaimana nilai-nilai itu tetap hidup dipegang teguh. Tapi ngomong, Mas Sabto suka film juga? Suka nonton film? Dulu ya sih, sekarang jarang. Sekarang udah enggak? Jarang. Lihatnya berita-berita ya. Wah, karena jadi politikus tidak sempat ya nonton film. Tapi kayaknya perlu nonton film untuk menjadi inspirasi atau untuk hiburan, agar tidak melulu hanya ngurusi soal pilkada. Bahkan film-film sekarang yang hero-hero itu kan juga nilai-nilainya kan sama kan, cuma kan dikemas tokohnya, misal Avengers, Transformer cuma kan nilai-nilai itu kan sebenarnya nilai-nilai yang sama ditanamkan oleh para pendahulu kita, orang tua kita, begitu. Tapi selain dari soal film, ada hobi lain nggak? Hobinya olahraga. Olahraganya apa, Mas? Saya bola, tapi sekarang agak bergeser ke pinggir ya. Dulunya kan striker. Kemudian rodok turun kemampuannya jadi gelandang. Setelah gelandang agak turun kemampuannya, sekarang di pinggir lapangan penonton.
Ngelumangsani sebagai supporter aja ya. Supporter sekarang. Tapi kalau mau ngajak main ya 15 menit kuat lah. Ayo. Lapangan besar. Lapangan besar. Oh iya. Futsal juga siap. Ayo, nanti ada kegiatan futsal kita tanggal apa itu? 3 November, 2 November atau 3 November nanti masih Sukoharjo. Bareng-bareng dengan tim nanti mau futsal. Ya. Ketika misalnya nanti Anda terpilih sebagai wakil bupati, kira-kira untuk menyusun program kan tentu saja harus bersama dengan bupati. Tapi kan Anda paling tidak punya referensi ya. Referensi mau dibawa kemana Sukoharjo itu. Kira-kira sudah punya gambaran nggak? Iya. Yang utama perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tugas kami bersama-sama dengan bupati, bahkan tidak nanti ini sudah. Oke, sudah. Ya, kan kita sebelum ke KPU kita sudah menyusun visi misi, kita menyusun program-program termasuk program unggulan. Artinya Sukoharjo 5 tahun ke depan kita sudah punya gambaran, meskipun nanti ruang-ruang untuk perbaikan, ruang-ruang masukan seluruh entitas yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini masih bisa ikut bareng-bareng nanti menyempurnakan itu juga di dalam eksekusinya. Nah, yang pertama tentu kita harus memandang bahwa pembangunan kan sifatnya berkelanjutan. Artinya apa-apa yang sudah baik di pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan yang terakhir, Bu Eti dengan Pak Agus Santosa ini kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya bahwa pembangunan kan sifatnya adalah kolaboratif ya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian daerah, bahkan sampai dengan sekarang otonomi yang paling dekat adalah desa. Nah, ini tidak boleh juga harus mengacu pada kolaborasi sesuai dengan RPJPD, RPJPD dan seterusnya. Nah, kemudian lahirlah program-program Etik Sabto. Ada banyak program unggulan. Kalau saya bicara visi kita untuk Sukoharjo yang lebih maju, lebih adil dan bermartabat. Maju, adil, bermartabat. Sudah maju apa belum? Sudah. Makanya kami ambil lebih maju. Kemudian apakah sudah adil? Sudah. Tapi kita ingin lebih berkeadilan lagi. Nah, ini momen ini Etik Sabto bersatu Sukoharjo calon tunggal, hikmahnya adalah harapan kami Sukoharjo akan lebih berkeadilan. Karena sudah nyawiji jadi satu gitu. Tidak perlu ada yang dihindari, si A kayak dudu boloku, si B kayak boloku dan seterusnya. Udah nggak ada, sehingga relevan sekali nanti, lebih adil begitu. Nggak ada yang akan merusak atau merintangi lah program-programnya kan. Rangkul. Iya, itu semua dirangkul karena kan satu-satu gitu aja. Senjata kita rangkulan maut. Aduh, rangkulan maut. Untuk kebaikan Sukoharjo. Rangkulan maut berbuah calon tunggal. Kayak gini, ada satu isu yang belakangan ini menjadi diperbincangkan di Solo Raya, aglomerasi. Anda tadi juga menyebut bahwa Sukoharjo akan lebih maju, kemudian adil, bermartabat. Lah, Sukoharjo kan tidak bisa hanya sendirian berjalan ya. Ada Kota Solo, ada juga di sana ada Karanganyar, ada Wonogiri, kemudian ada Boyolali, Klaten dan sebagainya seperti itu. Lah, gimana nih konsep aglomerasi? Itu akan dijalankan bagaimana? Tentu aglomerasi ini kan ada yang sifatnya diatur oleh perundang-undangan, kerjasama antar wilayah, proyek-proyek strategis nasional misalnya, terkait dengan itu, dan jabarannya ada juga yang menjadi inisiatif kerjasama government to government. Kemudian ada juga nanti yang aglomerasi itu bukan bersifat kerjasama, tetapi bagaimana kita menangkap potensi dengan adanya wilayah perbatasan ini.
di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini tentu 3 hal itu kita tempuh sesuai dengan koridornya. Kita ingin bicara yang real hari ini terkait dengan yang ketiga tadi. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa menangkap berkah dari berbatasan dengan kabupaten-kabupaten kota yang lain tetangga kita. Nah, kita ingin yang pertama kita memperbaiki atau menata pajak kota kecamatan. Pajak kota kecamatan. Pajak kota kecamatan sehingga menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru nanti. Nah, kemudian di situ juga akan kita tata juga bagaimana situs-situs sejarah. Situs sejarah banyak sekali di Kabupaten Sukoharjo ya, ada banyak sekali. Kalau kami sebut misal ada di Benteng Kartosuro, itu bekas Benteng Kartosuro. Sejarahnya juga luar biasa, menjadi cikal bakal Ngayogyakarta dan Surakarta Hadiningrat. Kemudian ada banyak situs-situs masjid ya. Ada Mbah Khotib Imam di Jatisobo, ada Pasanggrahan Langenarjo. Kemudian situs-situs situs peristirahatan Pasarean dari raja-raja atau keluarga, itu juga memiliki nilai. Nah, ini kalau kita rawat, ini bisa menjadi bahan yang bisa dikerjasamakan di wilayah aglomerasi. Untuk paket wisata misalnya, kalender event misal seperti itu. Nah, ini yang sedang kita kembangkan, kita ingin lakukan nanti melalui kemasan namanya Sukoharjo Spektakuler. Dan itu nanti melibatkan, kita tarik, ini kompleks sekali ya. Kita tarik bagaimana para pelaku seni, pelaku budaya, industri kreatif juga bisa support. Mereka diberdayakan, kemudian juga bisa support. Ini menjadi satu kesatuan, kalender event, dan juga tadi kami sampaikan kalender event sama paket wisata dan seterusnya tadi. Termasuk juga nanti merangkul BUMDes. Nah, kalau kita bicara ini memang kompleks sekali. Kita bicara wilayah aglomerasi ini kan kompleks sekali dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo jumlah objek wisata berbasis alam atau yang sangat bagus itu ada nggak? Kalau potensinya sudah ada yang mulai dikembangkan, ada di Batu Seribu di wilayah Kecamatan Bulu. Namun demikian tentu ke depan masih ada banyak lagi yang perlu kita akselerasi. Sekali lagi nanti kita linkkan, karena kalau wisata itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Itu ada banyak faktor penyangga, infrastrukturnya perlu kita lebih dorong lagi. Kemudian sekali lagi keterlibatan. Kita bicara wisata, ya seni budayanya harus masuk. Kemudian industri kreatifnya juga harus masuk, sehingga wisata ini tidak hanya buka terus tutup, tapi ini bisa berkelanjutan. Termasuk juga kebijakan tadi kami sampaikan, kalender event tadi, paket wisata, kerjasama wilayah aglomerasi. Ini nanti ke depan yang ingin kita lebih dorong lagi, apalagi pilkadanya serentak nih. Artinya nanti setelah pilkada, teman-teman kabupaten kota yang lain, pimpinan daerahnya itu fresh pikirannya. Nah, itu kesempatan kita nanti kerjasama. Punya semangat yang sama, berapi-api. Oke, sekarang kita bicara soal bagaimana mengembangkan Sukoharjo dari sisi bisnis ya. Selain tadi udah disinggung soal wisata. Sukoharjo itu kan salah satu daerah industri. Ada Sritek yang saat ini sedang ramai jadi perhatian seperti itu. Kemudian ada beberapa pabrik-pabrik lain. Bahkan ada sejumlah daerah yang banyak tumbuh menjadi kawasan industri seperti itu. Gimana Sukoharjo mengoptimalkan itu? Kita menata melalui perda tata ruang kita. Bagaimana kita bisa mengakomodir yang hari ini sudah eksis ya, ada wilayah-wilayah industri, ada di Grogol, kemudian ada di kecamatan kota, ya, kemudian juga ada di kecamatan Nguter, ini yang besar-besar itu. Nah, kemudian
kita juga punya kekuatan lahan, kekuatan ketersediaan lahan yang luar biasa yang masih bisa dikembangkan di Nguter, di Polokarto gitu ya. Kemudian juga Grogol masih ada beberapa, dan ini tentu tinggal nanti bagaimana kita memperkuat infrastrukturnya. Jadi akan mengoptimalkan kawasan-kawasan seperti itu dengan perubahan RT/RW. Betul. Dan ini ada beberapa, tadi kan yang Anda sebut adalah bermartabat, keadilan, kemudian satunya apa tadi? Adil seperti itu. Ada beberapa daerah di Sukoharjo yang memang sudah sangat kota banget ya, tapi ada yang sangat desa banget seperti itu. Kalau kita lihat di Sukoharjo, ya kita menyebutnya Kartosuro. Kemudian ada Grogol seperti itu. Ada lagi nggak selain Kartosuro dan Grogol? Baki, Mojolaban seperti itu kan. Iya, Sukoharjo. Lebih menggambarkan, kecamatan itu menggambarkan kota Solo bukan Sukoharjo ya, seperti itu. Bahkan kita menyebutnya bahwa Kartosuro sama Grogol itu adalah satelit dari kota Solo. Nah, ini penanganannya kan akan berbeda, warganya, kulturnya akan berbeda, kemudian kalau mau dikembangkan potensinya juga akan berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain yang di Sukoharjo sebelah mana? Selatan lah misalnya kayak gitu. Jadi ya tidak salah juga ya, itu kan proses pengidentitasan yang alami, organik. Ya. Tetapi tentu kita juga harus mengambil langkah-langkah. Ya, makanya tadi kami sampaikan kita ingin ada penataan wajah kota, kota kecamatan maksud kami ya, yang mana Sukoharjo jangan ke depan tidak hanya dikenal luas Solo barunya, begitu. Tapi bagaimana nanti Kartosuro, kemudian Mojolaban, Baki, bahkan Weru, Tawangsari, Nguter itu bisa Bendosari dan semuanya 12 kecamatan bisa punya satu kawasan yang mana itu menjadi ruang interaksi publik sekaligus ruang aktualisasi diri. Di situ oleh semua potensi ya budaya, kesenian, industri kreatif, anak-anak muda itu bisa di situ sehingga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga nanti akan tumbuh culture Sukoharjoismenya. Kemudian yang berikutnya bahwa kota kecamatan atau kecamatan-kecamatan ini kan sekarang ada otonomi yang paling dekat dengan masyarakat, namanya otonomi desa. Dan desa-desa ini sudah mulai bergeliat melalui potensi-potensi unggulan, baik yang dikelola oleh desa maupun BUMDes. Di wilayah Nguter misal ada wisata di desa Janggelengan, ada danau, ada di sana trip dengan jeep dan seterusnya. Kemudian ada di Klumprit ada stadion mini sepak bola itu. Kemudian ada banyak sekali desa-desa yang sudah mulai bersolek dengan kekuatan finansial, pemberdayaan yang mereka miliki, didukung oleh peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat desa. Ini ke depan menjadi satu kekuatan kita, sehingga pembangunan itu roda penggeraknya banyak nanti, dan ini menjadi kekuatan agar masyarakat kembali ke Sukoharjoismenya, begitu. Dan tugas dari pemerintah daerah adalah hadir, mengintervensi, tapi tetap diberi ruang kearifan kecamatan, kearifan desa. Ini kita beri ruang, pemberdayaannya kita beri ruang, tidak semuanya diatur secara strength oleh pemerintah daerah. Kita hadir sesuai dengan kearifannya. Kita mendorong melalui bisa pemerataan keuangan desa, bantuan keuangan desa, Banjudes, atau juga melalui program-program yang lain nanti yang sinergi dengan program-program pemerintah daerah. Biar kecamatan-kecamatan yang lain juga mengejar. Betul. Biar sesuai kearifannya. Kan ada yang memang potensinya adalah
karena lahannya luas ya, seperti Polokarto itu potensinya adalah industri, peternakan di sana ya. Ada yang potensinya pertanian ya, kita kembangkan pertanian. Tidak bisa kita paksakan semuanya harus kota karena beda geografisnya, beda demografinya, beda culture-nya. Itu kita harus peka. Iya. Gitu. Termasuk kalau misalnya Solo Baru sama Kartosuro penanganannya juga beda ya? Berbeda. Dan ini sekali lagi Perda Tata Ruang ini penting karena ini menjadi perda induk untuk perencanaan pembangunan dan itu sangat memungkinkan untuk setiap periodik kita tinjau ulang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan orientasi kita bareng-bareng dengan seluruh komponen masyarakat Sukoharjo mau kita bawa kemana Sukoharjo ini. Spesifik dengan kecamatan dan desa itu. Ya. Gitu. Kalau menurut Mas Sabto, ada potensi-potensi di Sukoharjo terutama untuk sektor mikro yang bisa dikembangkan. Jadi gini, kita berbicara ekonomi ini kan harus dalam perspektif yang holistik, komprehensif, menyeluruh begitu. Ada yang industri besar, ada UMKM, ada yang mikro. Pedagang. Ada juga yang sifatnya pemberdayaan yang sifatnya sudah organik dan menjadi program dari pemerintah. Nah, kadang-kadang yang kecil-kecil ini yang kalau kita nggak hadir itu potensinya tidak bisa tertangkap, tidak bisa teroptimalkan. Kami ambil contoh hari ini salah satu kekuatan Kabupaten Sukoharjo adalah keterlibatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dari masyarakat. Kita punya KWT, kelompok wanita tani itu luar biasa ininya, semangatnya. Usaha-usahanya juga jalan semua gitu. Ya, ada kami ambil contoh di Desa Gedangan itu. Dan juga ada beberapa yang mirip juga, kelompok tani hijau makmur Desa Gedangan itu mengolah aloe vera atau kita kenal dengan lidah buaya menjadi minuman dengan nilai ekonomi yang tinggi. Ya, minuman aloe vera itu. Kemudian juga barusan tadi kami di Polokarto itu ada minuman yang berasal dari buah secang ya? Secang. Telang. Bunga telang. Ini kan juga mudah sekali ininya budidayanya. Kalau kita dampingi, ini dari proses untuk sampai dengan pemasaran dan sebagainya, ini bisa menjadi kekuatan ekonomi yang relatif sederhana tetapi punya potensi yang besar, termasuk bagaimana kita memberdayakan penduduk-penduduk yang nyon pangapunten secara usia mungkin sudah tidak produktif tapi masih bisa produktif. Jadi kelompok yang mikro dan marginal. Betul, marginal. Contoh ya di desa di Desa Bulu itu ada kelompok lansia memproduksi kain perca menjadi keset ya kalau bahasa kita ya. Keset. Contohnya seperti itu. Artinya ini banyak sekali potensi-potensi yang mikro itu luar biasa, banyak sekali. Oke, Mas Sabto, obrolan yang menarik ya. Tidak terasa kita ngobrolkan soal politik sama soal Sukoharjo. Wah, menarik banget. Ya, kita berharap Mas Sabto bisa menjalani kontestasi walaupun melawan kotak kosong ya, tapi akan sangat menarik karena berbeda dengan daerah lain yang ada calon-calon yang bertarung, tapi ini hanya calon tunggal dengan kotak kosong. Dan Sobat Expos, demikian obrolan saya dengan Mas Sabto, calon wakil bupati yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 di Sukoharjo. Dan terima kasih kepada Mas Sabto, dan kita akan ketemu lagi dalam acara yang sama, podcast Lasar Politik dengan tamu yang berbeda. Saya Sifal Arifin undur diri dan sampai jumpa.